Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Royatul Jannah. Saya akan menjelaskan materi SKI kelas 12 Madrasah Aliyah tentang masuknya kerajaan Islam awal di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri di Indonesia. Saya akan memaparkan tentang kompetensi dasar dan tujuan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu memahami sejarah perkembangan kerajaan Islam awal di Indonesia. Yang kedua, menganalisis peran kerajaan Islam awal di Indonesia terhadap perkembangan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua yaitu indikator dalam pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan sejarah perkembangan kerajaan Islam awal di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peran-peran kerajaan Islam awal di Indonesia itu bagaimana terhadap perkembangan agama Islam itu sendiri. Di sini tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan kerajaan Islam awal di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peran-peran kerajaan awal di Indonesia terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai, terletak di timur Laut Aceh, pendirinya Maurah Kair pada abad ke-11. Adapun raja-raja pada masa Kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai yang pertama yaitu Maurah Kair, Maharaja Mashrur Shah, Maharaja Ghiyasuddin Shah, Meurunoy, Meurah Silu, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Masyhur Malik Zahir, kemudian Sultan Ahmad Malik Zahir, dan yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin. Di sini masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terletak pada masa Raja Meurah Silu. Meurah Silu bekerja sama dengan Kerajaan Perlak, dan di sini Kerajaan Pasai memperkuat hubungan dengan Kerajaan Perlak dengan cara menikahi putri raja dari Kerajaan Perlak yaitu Putri Gangga. Kemudian yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini berdiri pada saat masa-masa keruntuhan Samudra Pasai. Pada awalnya, wilayah Kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat-Shah. Kemudian Mughayat-Shah naik tahta menggantikan ayahnya dan memperluas wilayah dari Kerajaan Aceh ini. Kemudian ia juga sangat anti terhadap Portugis, jadi Portugis dipukul mundur oleh Raja Kerajaan Aceh yang kedua. Dan di sini kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan Mesir Timur Samudra ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Jadi Kerajaan Aceh mengambil alih kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Portugis sehingga lebih dikenal dengan Aceh Darussalam. Masa kejayaannya pada masa Raja Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mekuta Alam pada tahun 1590 sampai 1636. Kemudian yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak pendirinya yaitu Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518. Kemudian wilayah Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah yang ada di Kalimantan. Pada masa Raden Fatah dibangun juga Masjid Demak Agung yang biasa kita lihat di televisi, di berita kan ada Masjid Demak Agung, itu peninggalan dari Raden Fatah. Kemudian Pati Anus memerintah selama 3 tahun dan wafat pada tahun 1521 akibat mengusir Portugis dari Kerajaan Malaka. Kemudian digantikan oleh Sultan Trenggono menjadi raja ketiganya. Kemudian raja keempatnya yaitu Jagatingkir yang termasuk kerabat dari Sultan Trenggono, yaitu sebagai menantu dari Sultan Trenggono tersebut. Kemudian Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Pendirinya adalah Wala Sungsang.
Walang Sungsang ini berhasil membawa kerajaan Cirebon mencapai kejayaannya sehingga dia dijuluki sebagai Syarif Hidayatullah. Dan kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini dua kerajaan yang berbeda namun pada tempat atau suatu daerah yang sama, yaitu di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Halmahera. Di sini Pulau Ternate dan Tidore terletak di Maluku. Karena Maluku termasuk suatu daerah yang kaya akan rempah-rempahnya, maka Maluku ini disebut sebagai Spice Island. Pada abad ke-12 Masehi, permintaan akan cengkeh dan pala meningkat sehingga menyebabkan terjadinya peperangan saudara dan perang antar sekutu. Karena perang tersebut dipicu ingin menguasai suatu daerah yang kaya rempah-rempahnya tersebut. Kemudian Portugis datang dan menguasai Ternate. Portugis kemudian berhasil dipukul mundur oleh Sultan Baabullah pada tahun 1575. Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo ini juga dua kerajaan yang berbeda. Kerajaan Goa sendiri dan kerajaan Talo itu juga sendiri. Dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan sering berhubungan baik. Belanda berusaha keras menghentikan serangan kerajaan Makassar. Belanda bersekutu dengan Raja Bone, jadi untuk menghentikan serangan dari kerajaan Makassar untuk mengambil kekuasaan, maka para penjajah itu bekerjasama dengan kerajaan Bone. Dan mereka juga membuat suatu perjanjian dengan Arupalaka. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berbeda, namun terletak di satu daerah yang sama, yaitu Sulawesi Selatan. Hubungan antara kedua kerajaan ini sangatlah baik. Belanda berusaha keras memukul mundur kerajaan Makassar. Belanda bersekutu dengan Raja Bone, kemudian Belanda juga bekerjasama dengan Arupalaka untuk menguasai Makassar dengan syarat-syarat tertentu yang dinamakan dengan Perjanjian Bongaya. Adapun isi dari Perjanjian Bongaya yaitu VOC mendapat hak monopoli dengan dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan Rotterdam di Makassar. Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya serta mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Jadi Belanda itu cerdik ingin bekerjasama dengan Arupalaka untuk menguasai Makassar. Peranan kerajaan Islam awal di Indonesia. Yang pertama, mengenalkan agama Islam kepada penduduk di kerajaan. Jadi pada masa dahulu kan Islam itu masih belum terkenal di pelosok-pelosok daerah. Jadi mereka, para penyebar agama Islam, berusaha untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para masyarakat yang ada di lingkungan kerajaan. Yang kedua, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Jadi berusaha mempermudah keluar masuknya perdagangan dengan Timur Tengah. Jadi tidak ada monopoli, tidak ada pajak yang harus memberatkan para pedagang. Jadi dipermudah untuk menjual hasil kekayaan alam tersebut. Yang ketiga, mengubah budaya upeti dengan bentuk sumbangan. Budaya upeti ini sangat memberatkan bagi para masyarakat, bagi para pedagang, karena nominal yang sangat berat dan sangat dipaksa. Mungkin pada saat itu perekonomiannya sangat lemah. Jadi para penyebar agama Islam di Indonesia mengubah sebuah upeti dalam bentuk sumbangan, jadi meringankan. Yang keempat, menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam. Jadi mereka, para penyebar Islam awal di Indonesia, mengajak para masyarakat untuk hidup lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran yang mereka peluk. Meskipun mereka belum menerima sepenuhnya, namun lambat laun mereka akan bisa menerimanya. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.